Assalamualaikum teman-teman. Nah, di video bagian kedua ini kita akan membuat pola dasar wanita, tapi untuk bagian belakang. Jadi di bagian pertama itu kita udah buat pola dasar wanita. Untuk bagian depannya, sekarang kita buat pola dasar bagian belakangnya. Sama seperti video yang pertama. Alat-alatnya masih sama, ukurannya pun juga masih sama, yaitu ukuran M. Teman-teman juga bisa ngikutin ukuran yang seperti Aini buat di video ini, atau teman-teman juga bisa ngikutin sesuai ukuran yang telah teman-teman dapatkan. Nah, buat teman-teman yang belum atau kelewatan video pertamanya, bisa lihat di atas sini. Nah, di sini Aini juga udah punya pola yang sebelumnya Aini sudah gambar, biar nanti gampang jelasinnya ke teman-teman. Nah, ini adalah pola belakang. Sama seperti sebelumnya, Aini juga sudah membuat titik-titik di pola ini. Jadi, di sini sudah ada titik-titiknya. Kita mulai dari bagian atas. Di sini ada titik O. Kemudian di tengah sini ada titik S. Di sini ada titik P. Di sini P aksen. Yang ini S aksen. Ini T. Ini O aksen. Kemudian turun, di sini ada titik V, titik Y, Z, K. Dan di bagian pinggang, di sini ada titik R, U, V aksen, W, dan Q. Kita mulai dengan menentukan titik O ke titik P, yaitu 1/4 lingkar badan dikurang 2. Jadi lingkar badan untuk ukuran M itu sama dengan 96, kemudian kita bagi 4, lalu kita kurang 2, sama dengan 22. Kita akan menentukan titik O aksen ke R. Nah, dari O ke O aksen itu sama dengan 1 cm. Kemudian dari O aksen ke R sama dengan panjang punggung. Nah, untuk ukuran M, panjang punggungnya itu 37 cm. Jadi kita turun dulu dari O ke O aksen 1 cm, kemudian dari O aksen ke R sama dengan panjang punggungnya. Untuk ukuran M, panjang punggungnya itu 37 cm. Nah, di sini kita udah bisa membuat garis putus-putus ataupun garis persegi untuk membantu kita membuat polanya. Jadi dari O ke P, dari O ke R, kita bisa buat garis putus-putus. Selanjutnya, kita akan menentukan titik P aksen. Titik P aksen. Dari P ke P aksen itu kita tentukan dengan cara menjumlahkan 1/10 dari setengah lingkar badan. 1/10 dari setengah lingkar badan. Jadi lingkar badan untuk ukuran M itu 96, kita bagi 2 dulu, lalu kita bagi 10. Jadi titik P ke P aksen itu sama dengan 4,8. Seperti ini. Nah, setelah kita tentukan titik
P ke P aksennya, selanjutnya kita akan tentukan titik O ke titik V. Itu sama dengan 10 cm. Nah, kemudian kita akan tentukan titik S-nya. Jadi, titik O ke S itu sama dengan 1/8 dikali setengah lingkar badan ditambah 1. Nah, lingkar badannya 96, kita bagi 2 sama dengan 48, kemudian kita bagi 8 sama dengan 6, dan kita tambah 1 sama dengan 7. Jadi O ke S sama dengan 7. Selanjutnya kita membuat garis putus-putus dari S ke P aksen. Kita tarik garis putus-putus dari S ke P aksen, kemudian kita tentukan S ke S aksen. Nah, S ke S aksen sama dengan lebar bahu, jadi 12. Lalu, kita tentukan titik T-nya. Titik T sama dengan setengah dari S ke S aksen atau dari setengah lebar bahu, jadi nilainya 6. Kemudian selanjutnya kita tentukan titik Y-nya. Jadi tadi kita udah dapat titik V yaitu 10 cm dari O, itu titik V. Kemudian kita tentukan titik Y-nya. V ke Y itu sama dengan setengah lebar punggung. Nah, untuk ukuran M, lebar punggungnya itu 36. Jadi setengahnya yaitu 18. Setengah lebar punggung. Lalu kita turun ke bawah, kita tentukan titik U-nya. Jadi R ke U itu sama dengan 1/10 lingkar pinggang dikurang 1. Untuk ukuran M, lingkar pinggangnya 76, kita bagi 10, 7,6 kita kurang 1, sama dengan 6,6. Di sini kita udah dapat titik U, kita juga udah dapat titik T di sini. Kemudian kita tarik garis dari T ke U. Setelah kita tarik garis, kemudian kita tentukan titik K-nya. Nah, titik K itu sama dengan panjang sisi dikurang 3. Jadi U ke K sama dengan panjang sisi dikurang 3. Untuk ukuran M, panjang sisinya 16, kita kurang 3, jadi nilainya 13. Seperti ini. Kemudian kita tentukan titik V aksennya. Nah, untuk titik U ke V aksen itu bisa 2 atau 3 cm. Di sini saya pakai 3 cm. Setelah itu, titik V aksen ke K sama dengan titik U ke K, yaitu panjang sisi dikurang 3. Jadi 16 kurang 3, 13 cm. Kemudian kita tentukan V aksennya ke titik W. 1/4 lingkar pinggang dikurang 2, lalu dikurang jarak dari R ke U. Jadi lingkar pinggangnya itu 76, kemudian kita bagi 4 sama dengan 19, kita kurang 2
sama dengan 17, lalu kita kurangi 6,6 sama dengan 10,4. Ini sama dengan 10,4. Kemudian dari W ke Z, dari W ke titik Z itu sama dengan panjang sisi. Jadi 16. Jadi di sini kita udah punya titik S aksen, Y, dan Z. Selanjutnya kita akan membentuk lengannya. Di sini kita bisa dengan mengarsir. Jadi di sini bisa kita bentuk dengan mengarsir atau dengan bantuan penggaris lengan. Jadi yang kemarin kita pakai adalah bagian mukanya. Jadi untuk bagian belakangnya kita pakai sisi di sini. Seperti ini. Sama untuk bagian ini juga kita menggunakan bantuan seperti ini. Nah, udah seperti ini, kita udah bisa gunting. Jadi teman-teman, ini dia pola dasar bagian belakang untuk wanita. Semoga teman-teman semua mengerti dan paham dengan video ini.